Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan alternatif Arif Fulkon. Ini berada di Danau Sunter, seberang atau depan Hotel Danau Sunter. Nah, ini pengobatan alternatif Arif Fulkon ini punya ciri khas. Pertama, tanpa pakai obat ataupun ramuan. Yang kedua, punya ciri khas. Setelah diobatin langsung akan ditanyakan hasilnya setelah diobatin. Kalau pasien sudah berobat kemanapun, tidak akan mungkin ditanya setelah diobatin. Ini cuma pengobatan saya yang berani bertanya. Yang ketiga, jika setelah diobatin pasien mengatakan tidak ada perubahan yang lebih baik dengan spontan seketika atau sembuh tanpa dipungut biaya ataupun gratis. Kalau Anda pasien sudah berobat kemanapun, tidak mungkin akan ditanya seperti ini. Ini punya ciri khas. Kalau pasien sudah divonis sama dokter konsumsi obat seumur hidup karena penyakit jantung, kalau sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun minum obat tidak ada hasil, pastinya bosan dengan obat. Kalau sudah ikhtiar di pengobatan alternatif Arif Fulkon ini, ingin membuktikannya, berapapun harga obatnya, jangan dikonsumsi lagi. Tapi kalau masih sayang obatnya, habisin obatnya, jangan berobat. Ini momentum keras. Jadi insya Allah, Allah memberi tanda-tanda, memberi bukti setelah saya obatin. Yang saya perlukan kejujuran, keterbukaan, dan keterus terang. Kalau diem aja saya nggak akan tahu karena saya bukan elektronik. Jadi pengobatan saya ini tanpa ada bukti fakta, tanpa ada bukti nyata, dan tidak ada bukti tertulis. Buktinya siapa? Pasien sendirilah yang bisa mengomentarinya. Kalau di badan kita ini tidak merasa keluhan, tidak merasa ada ganjalan, dan tidak merasakan rasa sakit di tubuh kita, ngapain berobat ke dokter? Penyakit yang berbeda-beda ini pastinya dan tentunya merasakan rasa sakit yang berbeda-beda. Punya ciri-ciri khas yang berbeda pula. Ini semuanya ada di Google. Nah, tinggal klik aja. Ya. Nah, ini pasien sudah berobat kemanapun, pastinya sudah punya pengalaman. Tahu cara mereka menangani, mengobati dengan jalur metode yang berbeda. Walaupun pasien sudah berobat dengan metode yang sama, seperti yang saya lakukan, pijet, tahu-tahu saraf, banyak sekali. Banyak yang trauma, jerah, kapok, tersakiti, tersiksa. Ya, bukannya lebih baik, malah semakin parah. Metodenya pijat atau saraf. Kalau sudah melihat metode saya, pasti pasien mengatakan, ngapain berobat lagi dengan metode sama, tidak akan mau berobat. Tapi ingat, setelah konsultasi, baru paham dan memahami, baru muncullah keberanian. Jadi pengobatan alternatif Arif Fulkon ini muncul mengklarifikasi bagi orang yang takut, jerah, kapok, tersakiti, muncul keberanian, insya Allah membuktikannya, insya Allah baru akan yakin, baru akan percaya. Allah akan memberi tanda-tanda, memberi bukti setelah saya obatin. Ini metodenya ini nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Banyak sekali pengobatan, Allah akan menguji sejauh mana pengorbanan Anda. Ya. Secara lahir dan batin, sana ya pengobatan. Ini nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Nah ini insya Allah akan mempertemukan bagi pasien-pasien yang ingin ikhtiar untuk berobat. Nah ini ada pasien, sebelum saya buka banner saya, ada Pak D yang mau ingin berobat. Ini saya akan tanyakan langsung sama pasiennya, penyakitnya apa sih, keluhannya apa sih. Nah, ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin. Jangan lupa like dan beri subscribe. Simpan nomor WA saya 085697315329. Ini monggo Pak D terangkan, jelaskan keluhan Pak D apa nih Pak D? Ini lagi kejedit. Salah jepit? Kejedit pinggang. Kejedit pinggangnya. Sudah berapa lama Pak D? Sudah 2 hari. 2 hari, ini baru 2 hari nih Pak D. Ya. Harus jujur, terus terang, terbuka Pak D. Ya, kalau sudah lama ya ngomong jangan 2 hari gitu loh. Ini nggak bisa dibohongin. Nah, ini kalau udah saya pegang ini nggak bisa dibohongin Pak D. Ini bukan saya ramal-ramalan, bukan saya menduga-duga, bukannya saya ibaratnya ahli nujum, bukan. Ini saya sampaikan tuh akan terbukti nantinya insya Allah. Ya. Sudah berapa lama Pak D? Baru 2-3 hari lah. 2-3 hari ya? Maaf ini. Oke. Pak D ngurusin parkiran ya? Iya. Masya Allah, ini tukang parkir ini ya. Nah ini insya Allah akan pertemukan, akan membuktikannya, insya Allah baru yakin, baru percaya. Allah akan memberi tanda. Nah ini saya tanya langsung,
Ini bukti fakta nyata tanpa editan, tanpa rekayasa. Nah, ini kalau kita punya penyakit keluhan ke dokter, dokter tidak akan berani memberi obat. Pasti dicek 4 alat, cek kolesterol, kadar gula, kadar darah, dan rematika asam urat. Baru dokter berani memutuskan beri obat. Ini obatnya. Kasih obat suruh pulang. Ini kalau sudah membuktikan di pengobatan saya, langsung akan saya tanyakan hasilnya. Insya Allah Allah beri tanda-tanda, memberi bukti setelah saya obatin. Nah, ini Pak De sudah ikhtiar berobat kemana Pak De? Belum sih. Oh, belum? Belum. Wah, Masya Allah, ini seharusnya wajib. Jangan cuma berdoa, ya Allah, bila saya nggak bisa. Wajib ikhtiar syariat. Justru ini saya berdoa tahu-tahu sama datang ke sini nih. Masya Allah, ini berarti Allah yang berkehendak Pak De ya? Iya. Insya Allah ya mempertemukan ini, Masya Allah. Ini judulnya pinggangnya kejedit. Ini keluhan yang lain tidak diungkapkannya. Nanti saya cek, saya kontrol, sekaligus saya obatin, saya sampaikan ke pasien. Bener nggak sih omongan saya apa cuma jeplak doang? Dokter tidak akan berani memberi obat tanpa pasien memberitahu. Ini saya fokuskan, saya utamakan, saya prioritaskan apa yang diminta pasien. Penyakit itu ada kadarnya. Motor rusak, ya, sepeda rusak, ini ada kadarnya. HP rusak, rusak ringan lah, biarin. Lama-lama semakin meningkat. Nah, ini contohnya misalkan sakit gigi. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Ini rasa sakit itu berbeda pastinya. Nanti saya fokusin untuk di sakit pinggangnya. Ini keluhan lain, saya cek, saya kontrol, saya obatin. Pak De, siap? Ini bagi pasien-pasien yang dapat toleransi kebijakan dari saya, golongan menengah ke atas tidak mungkin iri, tidak mungkin etis sama orang-orang yang dapat kebijakan saya. Kalau orang-orang berduit, golongan menengah ke atas, sampai kemanapun dicari untuk penyembuhannya, haknya Allah, hak kuasa Allah. Sampai ke luar negeri. Kalau bagi golongan menengah ke bawah, nggak mungkin sampai ke luar negeri. Berani mengorbankan apapun. Tapi kalau sudah ikhtiar di pengobatan saya, masih sayang hartanya, ngapain berobat? Habisnya ini hartanya. Ini dapat kebijakan toleransi dari saya. Ini Pak De ini usahanya apa Pak De? Baru market. Tukang parkir. Nah nih, ini insya Allah ada buktikan ya. Relawan bersihin dasar danau. Wah, Masya Allah, ini relawan nih. Pak De ini relawan membersihkan danau Sunter nih ya. Nah, sambil parkiran Pak De ya. Insya Allah Allah beri rezeki dari manapun berada Pak De ya. Dari arah manapun insya Allah. Nih kalau Pak De mau ikhtiar, ini langsung masuk YouTube saya nih Pak De ya. Ikutin terus YouTube saya dengan channel Roman Arifin. Ini Pak De saya gelar dulu Pak De.